Ah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali klik video ini. Masih tetap bersama saya. Setelah kita tahu tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci dan tidak, maka selanjutnya kita mulai melakukan proses bersucinya, yaitu membahas tentang wudhu. Bagaimana videonya? Selamat menyaksikan. Sebelum menonton, mari sama-sama kita berdoa agar kita mendapatkan pahala dari apa yang kita tonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa loncengnya juga. Selamat menyaksikan. Dalam wudhu ada beberapa hal yang harus dilakukan atau bisa dikatakan sebagai fardunya wudhu, yaitu adalah hal-hal yang harus dilakukan saat kita berwudhu. Ulama-ulama Syafi'iyah kebanyakan berpendapat bahwa fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap bagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tartib. 6 fardunya wudhu ini berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, yaitu niat, itu ada dalam dalil hadis, di mana hadisnya itu berbunyi innamal a'malu binniyat, yaitu sahnya amal ibadah itu harus menggunakan niat. Yang kedua, 3, 4, dan 5 itu berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ketika kamu ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu. Dan jika kamu junub, maka bersucilah. Itu adalah dalil fardunya wudhu dari kedua sampai kelima. Kemudian yang keenam, tartib, itu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalil fardunya wudhu yang keenam, yaitu adalah tartib atau berurutan, itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Saling berkaitan antara Al-Quran dan hadis ini. Dalilnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian dikaitkan dengan hadis Nabi, ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada, Nabi ditanya oleh sahabat saat sahabat ingin melakukan sa'i. Ya Nabi, kita mulai dari mana dulu? Apakah kita lari-lari kecilnya dari Bukit Sofa ke Marwah atau dari Marwah ke Sofa? Kemudian Nabi mengatakan, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah memulai dalam surat Al-Baqarah ayat 158 itu menggunakan Sofa wal Marwah. Sehingga yang didahulukan adalah Sofa dulu baru ke Marwah. Lah ini dijadikan dalil tentang kewajiban tartib di dalam ibadah. Seperti tadi kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Harus berurutan. Harus membasuh muka dahulu, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap bagian kepala, kemudian baru kaki. Setelah kita tahu 6 kewajiban dalam berwudu tadi, maka kita harus tahu penjabarannya. Kita harus tahu penjelasannya lebih luas. Yang pertama adalah niat. Niat yaitu adalah menyengaja sesuatu di dalam hati bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi hati kita berbicara bersamaan dengan apa yang kita lakukan. Apabila tidak bersamaan dengan apa yang kita lakukan, maka tidak dinamai dengan niat, tetapi dinamai dengan azam. Niat ini adalah termasuk fardunya wudhu, harus bersamaan dengan pekerjaannya. Maka niat di dalam wudhu itu adalah inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika membasuh sebagian juz dari muka. Tidak diwajibkan semuanya, cukup sebagiannya saja. Misalkan saya ngambil air buat berwudu dari keran, kemudian baru tempelin ke pipi sebelah kanan, ya, ke pipi sebelah kanan. Kemudian saya niat berwudu, gitu. Maka itu sudah sah.
Tetapi ketika saya niat wudhunya baru mengambil air, kemudian saya niat wudhu, kemudian langsung usap-usap muka saja tanpa menggetarkan hati bahwa saya berniat wudhu, maka belum dikatakan berniat, karena niat itu bersamaan dengan pekerjaannya. Ketika tidak bersama dengan pekerjaannya namanya azam. Maka di sini kita perlu paham tentang definisi niat secara luas. Niat dalam berwudu itu bermacam-macam. Boleh kita berniat berwudu, boleh kita berniat menghilangkan hadas kecil, atau berniat istibahatis sholah, berniat supaya sholat itu menjadi diperbolehkan. Jadi ngambil air kemudian membasuh muka, dalam hati berbicara saya niat supaya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua fardunya wudu adalah membasuh muka, dimana yang dinamakan dengan muka itu ada batasannya, ya. Batasannya yaitu dari atas nih, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, ke bawah sampai janggut nih, sampai tulang gigi bawah nih, sampai tulang gigi bawah. Ini termasuk bagian dari atas ke bawahnya. Sedangkan kalau samping itu di antara telinga. Nah, di antara telinga sini set. Nah, itu yang dinamakan dengan muka. Nah, ketika seseorang itu mempunyai rambut di muka, misalkan seorang laki-laki mempunyai kumis, mempunyai brewok, mempunyai jenggot, itu juga ada pembahasannya. Di mana kumis dan rambut yang ada di muka itu walaupun tebal, itu wajib untuk diratakan airnya sampai ke kulit. Berbeda dengan jenggot. Ketika jenggot itu tebal, cukup dohirnya saja. Dan batasan apakah jenggot itu dikatakan tebal atau tipis adalah ketika seseorang tersebut berbicara atau mengobrol dengan orang lain. Ketika orang lain melihat jenggotnya itu benar-benar tebal, dalam artian kulitnya itu tidak terlihat, maka itu dikatakan tebal. Tetapi ketika kulitnya masih kelihatan, maka itu dikatakan tipis. Nah, konsekuensinya jika tebal cukup di sela-sela ini saja, kalau tipis harus sampai ke kulit. Batasan-batasan muka tadi itu wajib untuk dilebihkan. Tadi kan batasnya kan sampai telinga, sampai tempat tumbuhnya rambut, sampai tempat tumbuhnya gigi bawah, tulang gigi bawah. Itu wajib dilebihkan. Karena apa? Karena untuk kesempurnaan. Jika tidak dilebihkan, akan timbul keraguan dalam hati apakah sudah terbasuh semua atau belum. Ya kan? Maka wajib untuk dilebihkan. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Wajib dilebihkan seperti muka. Jadi tidak boleh pas sampai siku saja, tapi harus dilebihkan. Supaya apa? Supaya tidak ada keraguan dalam ibadah kita, dalam wudu kita. Wajib juga membasuh semua yang ada di tangan kita, bulu tangan kita, atau ada orang yang tidak sesuai keumuman. Misalkan jari biasanya ada 10, ini ada yang 11 atau ada yang 12. Maka itu juga tetap wajib untuk dibasuh. Juga wajib untuk menghilangkan kotoran-kotoran di bawah kuku. Karena itu bisa menghalangi air untuk meresap ke daging. Kemudian yang keempat adalah mengusap bagian pada kepala, yaitu rambut. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa kesahan dalam mengusap rambut untuk berwudu itu cukup satu rambut itu sudah dikatakan sah. Berbeda dengan mazhab-mazhab lain yang ada yang harus sampai ubun-ubun, ada yang harus sampai semuanya. Jadi kalau di mazhab Syafi'i satu rambut pun itu udah cukup. Tapi dengan catatan yang diusap itu adalah rambut yang ada di bagian kepala. Jadi misalkan rambut kita gondrong, rambut kita panjang nih sampai bahu misalkan. Nah kemudian kita mengusapnya rambut yang ada di bahu, itu nggak boleh. Harus mengusap rambut yang ada di bagian kepala gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa Imam Syafi'i walaupun dalam kesahan mengusap rambut itu cukup satu rambut saja sudah sah, tapi Imam Syafi'i tidak melakukan hal tersebut, bahwa itu hanyalah hukumnya saja, tetapi afdolnya itu diusap semua. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sama seperti pada tangan,
harus bersih dari hal-hal yang menghalangi air untuk menemui kulit, seperti kotoran pada kuku, seperti misalkan ada tanah, ada cat dan sebagainya, harus dihilangkan dulu supaya airnya itu bisa mengenai kulit. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tartib. Tartib itu berarti harus berurutan, mulai dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Nah, apabila tidak berurutan, maka wudunya itu tidak sah. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada yang lebih paham tentang masalah ini, seperti biasa, silakan komen di bawah supaya kita bisa saling sama-sama belajar. Bagaimana videonya? Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke, pembahasan wamsaku sikum wa arjun